Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Cahyani Bagi, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Yang pertama yaitu definisi persediaan. Definisi persediaan menurut Pedoman Standar Akuntansi nomor 14 Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Persediaan juga berada dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses kontraktor. Dan persediaan juga dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan atau bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, selanjutnya yaitu jenis persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang. Persediaan barang dagang adalah persediaan yang berasal dari supplier atau dari produsen tanpa mengubah barang tersebut. Barang itu langsung dijual kepada konsumen. Contohnya, pasar swalayan, Indomart, Alfamart, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Barangnya diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Sayangnya menjadi produk siap pakai. Jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, bahan baku dan bahan pelengkap. Bahan baku langsung yaitu bahan yang dapat didefinisikan langsung dalam produk. Misalnya lemari, bahan bakunya kayu. Sedangkan bahan pelengkap atau bahan yang tidak dapat didefinisikan langsung dalam produk, misalnya minyak pelumas dan kertas amplas. Kemudian yang kedua, barang dalam pengolahan. Merupakan barang yang masih dalam tahapan penyelesaian. Yang ketiga, barang jadi merupakan produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Yang keempat yaitu barang dalam perjalanan. Merupakan barang yang dikirimkan atas dasar FOB shipping point, di mana biaya angkat dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang berpindah pada saat barang sampai di pelabuhan atau perusahaan pengangkut. Yang kelima yaitu barang konsinyasi. Merupakan barang yang telah diserahkan kepada pelanggan tetapi kepemilikannya dari pelanggan lain dan dimasukkan dalam persediaan kondisioner sebesar harga beli atau biaya produksi. Nah, kita masuk pada sistem penilaian persediaan. Yang pertama, Specific Identification Method. Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Contoh, perhiasan, mobil, furnitur. Kelemahannya yaitu perusahaan dapat memanipulasi laba neto dan biaya-biaya yang terjadi dilaksanakan secara arbiter. Kemudian yang kedua, Cost Flow Method. Terbagi menjadi dua yaitu First and First Out atau FIFO dan Afford Cost, yaitu mengenai penjualan dan bahan-bahan operasional. Kita masuk pada sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik atau metode fisik. Dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Kemudian yang kedua, sistem perpetual atau metode buku, di mana sistem ini setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Perbedaan metode periodik dan metode perpetual yaitu yang pertama, metode periodik. Terdapat perkiraan pembelian retur, pembelian potongan, dan biaya angkut pembelian. Kemudian yang kedua, transaksi pembelian dan retur pembelian potongan dan biaya angkut pembelian dicatat dalam perkiraan masing-masing. Kemudian yang ketiga, setiap terjadi penjualan dilakukan pencatatan HPP. HPP dihitung pada akhir periode secara agreed. Yang keempat, lebih sesuai digunakan pada perusahaan eceran atau retail yang mempunyai macam persediaan barang dagangan dan sulit untuk ditentukan HPP setiap terjadinya penjualan. Kemudian pada metode perpetual, yang pertama tidak dapat perkirakan pembelian retur, pembelian potongan, dan biaya angkut pembelian. Yang kedua, transaksi pembelian retur pembelian, potongan, dan biaya angkut pembelian dicatat dalam perkiraan persediaan barang dagangan. Kemudian yang ketiga, setiap terjadi penjualan harus ikut adanya pencatatan HPP.
Dan yang keempat, lebih sesuai digunakan dalam perusahaan grosir, agen khusus, atau distributor dengan sedikit macam barang yang diperdagangkan dan mudah untuk menentukan HPP setiap terjadinya penjualan. Yang ketiga yaitu estimasi persediaan. Terbagi menjadi dua, yaitu gross profit method atau profit laba kotor. Metode ini digunakan untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Kemudian yang kedua, retail inventory method atau metode harga eceran. Metode ini sering digunakan oleh peritel sebagai pasar swalayan dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu sistem persediaan perpajakan. Dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan konsisten dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Itulah penjelasan materi tentang persediaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.